Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana seorang presiden berpakaian? Sekilas, pakaian mungkin terlihat sebagai persoalan penampilan. Tapi bagi seorang kepala negara, jas, peci, batik, kemeja, bahkan pakaian adat bisa menjadi bagian dari cara membangun citra kepemimpinan. Menariknya, Indonesia memiliki 8 presiden dengan karakter dan gaya berpakaian yang sangat berbeda. Dari Soekarno yang ikonik, Gus Dur yang egaliter, Jokowi yang sederhana, hingga Prabowo dengan gaya patriotik klasik. Lalu, seperti apa sebenarnya style para pemimpin Indonesia dari masa ke masa? Berikut ulasan yang telah Infoza rangkum dari berbagai sumber. Kita mulai dari presiden pertama Indonesia, Soekarno. Sulit membayangkan Soekarno tanpa peci hitam, pakaian putih, kacamata hitam, dan berbagai atribut yang membuat penampilannya langsung dikenali. Soekarno bukan sekadar berpakaian formal, ia membangun sebuah signature style. Potongan pakaian yang tegas, atribut kepemimpinan, dan peci sebagai simbol identitas nasional membuat penampilannya terlihat sangat kuat di hadapan dunia. Pada masa Indonesia baru merdeka, penampilan seperti ini juga menjadi bagian dari upaya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki identitas dan harga diri sebagai sebuah negara. Memasuki era Soeharto, gaya kepemimpinan dan penampilan presiden berubah cukup signifikan. Soeharto lebih sering tampil dengan gaya yang terkendali dan formal. Kemeja safari menjadi salah satu penampilan yang sangat melekat dengan dirinya, terutama dalam konteks pemerintahan. Di kesempatan lain, ia menggunakan batik lengan panjang maupun setelan jas formal. Jika Soekarno sangat personal dan ekspresif, Soeharto justru membangun citra yang lebih rapi, disiplin, dan institusional. Batik juga semakin penting dalam penampilan resmi, termasuk sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia dalam diplomasi. Kemudian hadir B.J. Habibie. Sebagai seorang teknokrat dan ilmuwan yang lama berkarir di Eropa, gaya Habibie terlihat lebih berbeda. Ia identik dengan setelan jas bergaya Eropa, tetapi tidak takut menambahkan elemen yang lebih personal, seperti scarf atau aksesori tertentu. Dalam situasi santai, gaya Habibie juga bisa terlihat lebih kasual. Penampilannya seolah memperlihatkan karakter seorang pemimpin yang datang dari dunia teknologi, akademik, dan intelektualitas. Karena itu, dibandingkan presiden sebelumnya, Habibie memberikan warna fashion yang lebih ekspresif. Lalu ada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kalau bicara soal gaya presiden yang paling jauh dari formalitas protokoler, Gus Dur mungkin berada di posisi teratas. Batik kasual, baju koko, sarung, hingga pakaian yang sangat sederhana menjadi bagian dari kesehariannya. Dalam situasi informal, Gus Dur bahkan tidak terlalu mempersoalkan penggunaan pakaian yang sangat santai, dan justru disitulah kekuatannya. Penampilan Gus Dur memperlihatkan sosok presiden yang ingin tetap dekat dengan masyarakat, tidak membangun jarak melalui pakaian. Setelah Gus Dur, Indonesia dipimpin oleh presiden perempuan pertama, Megawati Soekarno Putri. Gaya Megawati memiliki karakter yang berbeda. Kebaya modern, batik, tenun, kain Nusantara, dan berbagai busana formal menjadi bagian penting dari penampilannya. Kekuatan style Megawati bukan pada eksperimen fashion yang berlebihan, tetapi pada bagaimana pakaian tradisional Indonesia dapat tampil anggun dan berwibawa dalam konteks kenegaraan. Penampilannya juga memperlihatkan bagaimana identitas perempuan Indonesia bisa hadir dalam ruang politik tertinggi negara. Berikutnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau harus memilih satu kata untuk menggambarkan style SBY, mungkin kata yang paling tepat adalah presisi. Setelan jas formal, kombinasi kemeja dan dasi yang serasi, serta batik premium menjadi bagian dari penampilannya. Tidak banyak eksperimen, semuanya terlihat terukur dan rapi. Gaya tersebut kemudian membentuk citra seorang pemimpin yang formal, hati-hati, metodis, dan sangat memperhatikan detail. Bisa dibilang, pakaian SBY menjadi perpanjangan dari karakter kepemimpinannya. Kemudian datang era Joko Widodo, dan mungkin inilah salah satu perubahan style paling mudah dikenali.
Kemeja putih, celana hitam, dan lengan yang sering digulung menjadi semacam seragam visual Jokowi. Sederhana, tidak terlalu formal, dan mudah dikenali masyarakat. Tetapi ada satu hal lain yang semakin kuat dalam penampilan Jokowi. Busana adat Nusantara. Dalam berbagai acara kenegaraan, Jokowi tampil menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dari sini, pakaian tidak hanya menjadi persoalan gaya. Ia menjadi cara untuk menampilkan keberagaman Indonesia. Lalu sekarang kita memasuki era Prabowo Subianto. Gaya Prabowo memiliki karakter yang cukup kuat, patriotik dan klasik. Kemeja safari dengan beberapa kantong, peci hitam, hingga setelan jas berstruktur tegas menjadi bagian dari penampilannya. Pada sejumlah momen kenegaraan, Prabowo juga mengenakan busana tradisional seperti jas Demang Betawi. Ada kesan bahwa gaya tersebut menggabungkan dua dunia. Di satu sisi, ada nuansa klasik yang mengingatkan pada gaya pemimpin Indonesia di masa lalu. Di sisi lain, jas formal dan potongan yang tegas memberikan citra seorang kepala negara di panggung internasional. 8 presiden, 8 karakter, dan 8 cara berbeda dalam menggunakan pakaian untuk membangun citra kepemimpinan. Soekarno membangun karisma, Soeharto menghadirkan formalitas, Habibie membawa intelektualitas, Gus Dur menunjukkan kesederhanaan, lalu Megawati membawa keanggunan budaya, SBY menunjukkan presisi, Jokowi mendekatkan presiden dengan rakyat, dan Prabowo membawa kembali nuansa patriotik klasik. Karena pada akhirnya, pakaian seorang presiden bukan hanya soal apa yang dikenakan, tetapi juga tentang bagaimana seorang pemimpin ingin dilihat oleh bangsanya dan dunia. Menurut kamu, presiden mana yang punya style paling ikonik? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan ikuti terus Infoza karena di sini kita tidak hanya membahas apa yang sedang terjadi, tetapi juga cerita, budaya, sejarah, dan hal-hal menarik yang membentuk Indonesia.